Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Kali ini narasumbernya adalah Putri Indonesia Pariwisata 2023, ada Lulu Zahrali. Apa kabar Lulu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Baik, sehat. Lulu gimana? Sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Wah, thank you ya buat waktunya Lulu nih jauh-jauh nih, karena saya tahunya Lulu nih dari kota Lampung ya? Iya, dari Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ya, wah seneng banget nih. Terima kasih buat kehadirannya Lulu nih di Permata Hijau Suites. Lulu, nah mungkin banyak orang tahu nih Trio Sinaran, salah satunya Lulu. Betul. Ya kan? Nah mungkin kita pengen gali lebih dalam lagi, siapakah Lulu ini? Waduh, boleh banget dong. Silakan Lulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lulu Zahrani Krisna, Putri Indonesia Pariwisata 2023. Dan kebetulan saya mewakili Provinsi Lampung, jadi saya asli dari Lampung. Asli dari Lampung? Iya. Nah, saya dengar Lulu juga lagi masih menyelesaikan studinya ya? Betul. Di bidang apa Lu? Nah, jadi saya itu mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Bandar Lampung. Gitu. Okay. Sebenarnya kan kita memang dikasih beasiswa kan nih Pak di Jakarta, tapi karena bentuk loyalitas saya kepada kampus, jadi saya ingin menyelesaikan dulu nih kampus yang di Lampung, baru nanti kalau sudah selesai, saya melanjutkan S2-nya di Jakarta. Oke. Nah, sekarang lu di tengah lagi menyelesaikan studi kan, kesibukannya apa nih Lu? Ya pastinya selain kuliah, karena kan saya ngambil kuliahnya yang kelas reguler, yang setiap hari itu harus masuk, nggak kayak yang kelas profesional yang bisa Sabtu Minggu aja atau kelasnya malam. Nah jadi selain saya berkuliah, saya juga setelah selesai menjabat sebagai putri, kalau ada project atau ada kerjaan-kerjaan itu saya ambil-ambil aja nih Pak, karena selain menambah experience buat saya, menambah skill juga, dan pastinya terkadang project-project itu hal-hal yang baru yang mungkin belum saya dapatkan nih di Putri. Jadi selain bisa terus menambah relasi, menambah pengetahuan, juga menambah pemasukan kan buat saya yang masih kuliah nih Pak. Iya. Nah kamu tadi kan ilmu komunikasi. Nah, kamu planning ke depannya nih apa sih yang ingin kamu raih nih? Kalau planning ke depannya sebenarnya yang inline dengan jurusan saya pengen mengambil public relation nih Pak. Nah, makanya kemarin saya tuh bersyukur banget bisa bergabung diberikan kesempatan oleh Yayasan Putri Indonesia untuk bergabung dengan Yayasan Putri Indonesia sehingga menjadi salah satu modal saya dengan menambah relasi, menambah jaringan dengan banyak orang, dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang penting seperti itu. Ngomong-ngomong nih kuliahnya udah tingkat akhir atau belum? Masih pertengahan nih Pak. Masih pertengahan. Iya, jadi siapa tahu kan yang nonton nih, wah bisa terbuka kesempatan nih. Butuh PR ya kan? Butuh PR. Jadi saya mahasiswi semester 5 Pak. Semester 5. Iya, jadi sebenarnya harusnya saya itu semester 7 sekarang. Tapi karena saya gap year 1 tahun, akhirnya saya masih semester 5 baru cuti lah ya waktu itu ya? Sebenarnya kalau dibilang cuti waktu saya Putri Indonesia itu diakumulasikan sebagai pengabdian. Pengabdian. Iya, jadi saya masih diberikan kesempatan untuk naik semester nih Pak. Jadi saya tidak ketinggalan semester, tapi alasan saya gap year 1 tahun, jadi waktu itu saya punya cita-cita nih Pak. Apa tuh? Iya. Jadi cita-cita saya itu dulu sebenarnya mau jadi polwan. Bahkan saya mendaftarkan diri ke salah satu sekolah kedinasan di Indonesia. Mungkin Bapak tahu STIN? STIN, iya. Pernah dengar tapi nggak tahu Sekolah detailnya. Tinggi Intelijen Negara. Itu. Tapi karena memang Tuhan itu belum berkehendak, belum memberikan rezekinya itu untuk saya, akhirnya saya mencoba jalan lain nih Pak, mencoba kesempatan-kesempatan baru, peluang-peluang baru yang sepertinya bisa nih saya kerjakan gitu. Oke, jadi polwan nih.
Poluan paling cantik nih bisa. Bisa aja. Oke, jadi kamu di Lampung terus sering bolak-balik Jakarta ya untuk karena ada job-job gitu ya. Iya. Nah, mungkin lebih ke arahnya apa sih? MC, photoshoot atau mungkin di dunia entertainment? Mungkin mostly masih model ya Pak, or talent. Model or talent. Gitu. Karena sebenarnya juga ke Jakarta itu nggak pasti ada kerjaan, tapi juga kita tetap menjalin silaturahmi dengan teman-teman putri, dengan keluarga-keluarga di sini, sehingga memaintain koneksi jaringan seperti itu juga sih. Oh iya, benar. Iya. Ya biasa juga kan mungkin saling antar teman ya bisa kasih networking untuk job atau apa, siapa tahu ada yang nggak bisa gitu ya. Wah, oke. Nah, kamu waktu itu di Putri Indonesia ada advokasi? Betul. Apa yang menjadi advokasi kamu? Nah, memang pastinya setiap putri yang tergabung dengan Yayasan Putri Indonesia itu harus memiliki minimal satu advokasi nih Pak. Nah, saat itu advokasi saya bergerak di bidang literasi. Literasinya lebih ke keuangan atau apa? Literasinya lebih ke membaca. Jadi terfokuskan untuk meningkatkan minat membaca kepada anak-anak. Seperti itu. Jadi dari sebelum saya mengikuti karantina Putri Indonesia, itu udah aktif menggerakkan advokasi saya ini di Provinsi Lampung. Kamu keliling tuh ya untuk? Iya, tapi walaupun belum semua nih ya Pak. Belum semua ya. Tapi memang saat ini juga saya ingin kembali menggerakkan advokasi tersebut. Nah, saat sudah menjadi Putri Indonesia Pariwisata 2023, saya alhamdulillahnya diberikan banyak kesempatan oleh yayasan untuk pergi ke beberapa daerah selain Provinsi Lampung dan Jakarta. Nah, ketika saya pergi ke daerah-daerah, saya menyelipkan beberapa buku di koper saya untuk saya bagikan di daerah-daerah tersebut. Nah, terakhir kali kemarin saya membagikan buku di Makassar saat pemilihan Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2024. Oh, karena kamu lihat pentingnya sekali membaca ini ya? Betul. Karena banyak daerah tertinggal atau? Iya, jadi memang saya tuh merasa dimulai dari Lampung sih Pak. Saya tuh pernah membaca sebuah riset kalau Lampung itu berada di tingkat hampir paling bawah untuk minat membaca gitu. Jadi itulah yang menggerakkan saya untuk membuat advokasi meningkatkan daya minat baca kepada anak-anak. Karena kalau udah gede itu kita udah pegang gadget, malas pegang buku ya Pak. Iya. Jadi memang harus jadi memang harus dibiasakan sejak dini. Karena jujur aja, saya tuh termasuk orang yang malas baca Pak. Tapi saya suka nonton film. Karena menurut saya nonton film juga kita bisa kok mengambil pesan moral dari film tersebut. Tapi nggak semua orang bisa gitu. Nah, hal yang paling sederhana adalah membaca, dan saya ingin membiasakan itu kepada anak-anak. Bahkan waktu itu di Provinsi Lampung, di salah satu kabupaten namanya Kabupaten Tulang Bawang, saya sempat nggak hanya interaksi dengan anak-anaknya juga nih, tapi saya juga berinteraksi dengan para orang tuanya untuk memberikan edukasi, untuk sharing betapa pentingnya membaca sebenarnya untuk anak-anak gitu. Nah, waktu kamu kasih buku ya, itu bukunya itu khusus untuk anak-anak, lebih ke apa sih yang kamu kasih gitu? Nah, sebenarnya kalau ingin menarik daya minat anak-anak untuk membaca, pastinya kita harus memberikan juga buku bacaan yang menarik Pak. Nggak bisa kita langsung kasih buku 1 tambah 1. Iya, dia nggak mau lah ya. Apa ini gitu ya? Iya, jadi kalau saya memberikan buku tuh minimal buku cerita yang banyak gambar-gambarnya, atau buku-buku yang menarik yang misalkan kan ada tuh Pak, misalkan gambar bisa dibuka, ada tulisannya. Jadi tuh anak-anak lebih tertarik untuk melihat ini apa sih dalamnya gitu. Akhirnya kan otomatis dia ingin membacanya gitu. Makanya ini saya juga terkadang minta support untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Yuk, yang mau menyalurkan buku-buku bisa lewat aku, dan akan aku salurkan untuk anak-anak. Wah, ini bisa nih. Tuh. Nanti saya kenalin deh, ada perusahaan buku. Wah, beneran buku nih, ya? Pak? Iya, beneran dong. Wah, bagus banget nih Pak. Iya, dan siapa tahu kamu bisa jadi PR-nya. Wah. Iya. Ada sebuah perusahaan besar banget nanti ya, off air. Siap Pak. Iya, itu mulia banget ya, karena kan tadi mulai dari buku mencerdaskan anak bangsa. Benar. Gitu kan, emang segala sesuatu dimulai dari yang sederhana dulu, tapi lama-lama wah mantap nih. Oke, Lulu, kalau Lulu sendiri
Nah tadi ya, habis selesaikan nanti rencana menyelesaikan studi, terus lanjut lagi rencana S2 tadi? Insya Allah seperti itu, Pak. S2, ya oke. Nah, oke Lulu, apa yang menjadi core value atau tips sukses ala Lulu nih? Mungkin bisa di-share kepada teman-teman semuanya. Oke, sebenarnya kalau tadi teman-teman dengerin cerita aku itu gagal, bahkan gagal berkali-kali. Tapi aku tuh ngerasa aku tuh masih muda, di depan mata aku tuh banyak sekali peluang dan kesempatan. Nah, tips banget untuk anak-anak muda zaman sekarang. Aku tahu kalian pasti setiap diri dari kalian itu punya cita-cita. Cita-cita yang begitu kalian perjuangkan mati-matian bahkan ya Pak. Tapi kalian juga harus tahu banyak loh kesempatan dan peluang pintu-pintu rezeki lain di depan mata kalian. Jadi ketika kalian nanti gagal, jangan yang stres, jangan yang sedih berlarut-larut seperti itu. Kalian harus segera bangkit dan ambil peluang serta kesempatan yang ada di depan mata kalian, karena kita tidak pernah tahu Tuhan itu memberikan rezeki kita tuh di mana gitu. Tugas kita tuh optimis, ikhtiar dan tawakal. Itu kalau dalam agama saya Pak, seperti itu. Dan satu quotes yang selalu saya tanamkan dalam diri saya Pak. Perjalanan 1000 langkah selalu dimulai dengan langkah pertama. Mulailah langkah pertamamu dengan membaca doa. Wah, amin. Baca doa luar biasa dulu. Jadi tuh tempatkan Tuhan tuh dalam diri kita gitu Pak. Jadi setiap perjalanan kita itu diberikan semoganya diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan seperti itu Pak. Wah, amin. Thank you Lulu. Wah, ini mudah-mudahan yang nonton juga dapat inspirasi dari Lulu. Amin. Juga. Dan coba tahu juga yang nonton juga mungkin punya bisnis butuh Pak PR. Bisa juga ya Lu ya. Bisa Pak. Iya, sekali lagi Lulu sukses ya, thank you ya buat waktunya. Amin, terima kasih sharing banyak, inspirasi. Sukses juga buat Lulu dalam kedepannya. Teman-teman, demikian video kali ini ngobrol-ngobrol bersama Lulu. Teman-teman yang penasaran nanti bisa follow IG-nya ya. Itu wah keren banget. Nanti saya selipin juga cuplikan-cuplikan ya dari Lulu. Lulu kayak benar-benar kayak artis Hollywood gitu loh. Kalau di depan kamera tuh, apalagi pakai kacamata. Wih. Pasti Bapak udah lihat video terbaru saya ya. Iya dong, lihat mata hijau. Iya. Wih keren banget. Ini mungkin kalau ada brand yang eksklusif tuh. Semoga ya Pak dari video ini ada brand-brand eksklusif yang masuk ke saya. Iya kan, silakan. Oke. Demikian video ini. Thank you for watching. Bye bye. Bring back millennials to Jakarta City.